dari agama saya sendiri ya, agama Islam ya. Kok lihat di media kok dibom di Bali ada bom, terus di mana-mana katanya Islam itu teroris. Sempat saya itu waktu itu nggak memilih beragama. Ya itikaf dari masjid ke masjid, dari kota ke kota. Itu pengalaman apa yang paling berkesan? Di situ saya merasakan hal yang tidak pernah saya rasakan, Mas. Ya Allah, ya Rabbi. Dosaku banyak ya Allah. Gitu. Minta tolong gimana ya Allah, ya Rabbi. Gitu. Berilah keputusan gitu. Nah, habis saya nangis, saya doa itu teman saya itu kebangun, mimpi kalau tato saya itu hilang. Mandi, terus habis itu wudu, mau sholat duha, itu tangan saya itu berungsung kayak ular kulit. Terus habis itu kulitnya itu tak sobek kayak gini. Nah itu tintanya itu kebanyakan di situ. Nah di sana sekitar 2 bulan di Jakarta sekitar 2 bulan di sana, terus ya nggak ngerti ya gimana itu kok dengar azan itu pengen sholat ya, yang dulunya nggak pernah sholat ya. Yang dulunya nggak karuan lah, ibarat dulu itu nggak percaya sama agama. Dulu kayak nggak percaya sama aturan, nggak percaya sama agama. Waktu itu kan polemik lah agama itu kan di media, itu kabarnya dari agama saya sendiri ya, pribadi yang dari kecil ya, dari orang tua dulu didiknya yang dari agama itu ya, agama Islam ya. Kok lihat di media kok dibom di Bali ada bom, terus di mana-mana katanya Islam itu teroris ya. Seperti itu. Sempat saya itu waktu itu nggak memilih beragama. Ya, ibarat itu agnostik namanya ya. Dulu. Agnostik. Ya dulu. Yes, sinonimnya ateis. Ya kalau beda sama ateis sih sebenarnya. Tapi saya masih percaya sama Tuhan. Ya. Nggak beragama tapi percaya sama Tuhan. Neng Tuhannya sapa mbuh. Pokoknya Tuhannya itu bisa asalkan semua kebaikan itu. Nah itu kepercayaan saya itu. Oke. Kebaikan itu sebelum lanjut ke situ, saya pengen penasaran. Pasti kan ada kenang-kenangan sing paling mungkin ada yang buruk, ada yang indah di waktu perjalanan jadi anak pang. Itu sing paling teringat ki apa? Yang paling berkesan jadi anak pang? Ya kalau anak pang itu dulu di situ ya agak brutal ya, kemudian orang lihatnya agak brutal di situ, tapi sebenarnya itu enggak. Sebenarnya di situ malah dari sisi pang itu sama belajar banyak nilai sisi kehidupan di situ sebenarnya. Nyun saya dulu ya. Tapi ini pribadi saya ini ya. Loh, aku juga pernah tapi enggak jadi anak pang ya aku, tapi gaulku karo anak pang ya itu dulu. Nah warna musik itu apa, terus warna hidup itu kayak gimana, terus sisi equality, kebersamaan itu seperti apa, terus yang sisi lainnya itu dari sisi lainnya itu, tapi di situ banyak belajar saya, banyak belajar tentang masalah gaya hidup di situ. Satu cerita loh Mas, apa yang kira-kira paling berkesan waktu jadi anak pang loh? Apakah pernah maksudnya ada kejadian tawuran apa? Oh itu, masa tawuran, kejadian-kejadian seperti kan di jalan tuh pasti ada lah yang sedikit-sedikit nyenggol-nyenggol apa antar geng. Zaman dulu kan itu kalau zaman dulu ya, waktu zaman saya ya, itu malah itu benturnya sering sama ya Nyun Sewu.
sama cah geng-gengan kalau dulu. Kalau cah pang kan dari dulu kan orangnya diam, tuh disenggol nggak ngapa-ngapain gitu kan, didiemin aja. Jadi saya belajar di situ ada nilai sisi apa namanya kemaklumatan. Jadi maklumnya, sisi maklumnya sama orang, rasa memaklumnya tinggi di situ, sama rasa kebersamaannya tuh tinggi di situ. Nah saya tuh salutnya di situ sama anak-anak pang itu. Iya. Tapi jarang lah ya senggol-senggolan terus berantem gitu. Wah hampir nggak ada. Malah nggak ada. Jalan saya nggak ada. Damai berarti. Damai. Iya damai. Cacah pang itu damai dulu. Ya. Terus. Ya seperti itu cacah pang waktu zaman saya dulu. Ya waktu itu saya di situ ya, di Gejayan ya, di Munggun itu ya. Sampai sekarang sama mereka, sama teman-teman dulu masih kontekan. Ya masih kontekan sama yang lawas-lawas itu, cacah pang lawas. Masih ya. Masih sampai. Mereka juga masih pang. Ya masih tetap pang. Masih tetap pang. Iya. Ada yang jadi pang muslim. Pang muslim. Mau nomor lagi. Ya, muslim di Malang itu ada pang muslim. Terus ada juga ada teman yang di Medan tuh juga ada dia apa namanya yang dulunya yang sekarang mungkin udah tua ya. Udah wes apa jenenge, jadi sudah mermangsani kalau sudah tua tuh nanti mau gimana nya sudah tahu dia, sudah ada itunya juga dia, ada kesadaran tersendiri kalau sekarang itu beda sama yang waktu zaman muda dulu. Dan terus berarti waktu dari Bali pindah ke Jakarta Ya berapa bulan? di Jakarta waktu itu sekitar 2 bulanan. Tapi kayak gitu ngamen terus. Kenal sama komunitas pang Jakarta? Di Jakarta itu ada tapi jauh di Bekasi. Di Bekasi. Kan waktu itu saya di Tangerang Selatan. Sana. Jadi jauh, mau ke sana males gitu. Jadi ya wes di rumah aja gitu. Jadi cuma ngamennya itu waktu itu buat mata pencaharian ya ngamen di rumah ke rumah. Ya sehari dapat 30.000 sehari waktu itu. Ya lumayan lah. Lumayan bisa buat makan besok gitu. Lumayan bisa buat beli apa namanya, buat beli sabun, buat nyuci gitu, buat mandi gitu. Kalau pang mandi gitu. Pang nyuci. Iya bro. Terus di situ ya. selama bertahun-tahun Anda tidak pernah menjalankan ibadah, terus tiba-tiba dengar azan terus rasanya pengen sholat. Itu di Jakarta. Di Jakarta. Kenapa itu? Ya nggak ngerti ya, mungkin hati itu waktu itu dengar azan maghrib itu, dengar azan itu pengennya ininya fokusnya hati itu ke masjid gitu. Waktu dulu nggak ngerti ya, Gusti Allah mungkin kasih jalan buat hidayah ya di situ ya. Ini kan jalan-jalan hidayah, orang kan berbeda-beda ya. Mungkin saya waktu transisinya dari masa kehidupan mungkin di jalan harus ke Bali dulu, di Jogja harus ngepang dulu, ya, harus ben-benan dulu, kenal sama teman-teman dulu, terus habis itu di Bali juga harus kenal sama teman-teman Bali dulu, terus itu juga harus ke Jakarta dulu. Nah mungkin titiknya di Jakarta itu sehabis ngamen itu baru Allah kasih hidayah di situ. Enggak gara-gara apa ya? Biasanya kan orang ketika menemukan kesulitan baru ingat. Ya. Kalau saya enggak. Anda enggak sama sekali enggak. Waktu itu saya merasakan kesulitan itu malah bukan saya jadikan beban. Saya loskan, ibarat kalau sekarang bahasa itu loss gitu. Loss. Oh dulu loss ngalir saja gitu. Sekarang makan, nggak makan ya sudah gitu aja. Ibarat tuh buat dulu itu apa ya, tawakal ya. Sisi tawakal kalau bahasa agamisnya itu. Iya gitu. Dari dulu kayak gitu sih Mas, dari dulu. Sejak kecil gitu. Kayak gitu. Sejak kecil. Apa lingkungan dari keluarga? Apa ya, jadi enggak, kalau keluarga sih ya mungkin ada nasihat dari keluarga juga mungkin yang kenyantol di hati ya, mungkin ada nasihat sama mereka, didikan mereka juga mungkin ambil sisinya di situ. Dan sehabis dari situ memang sejak dulu tuh saya waktu sampai Jakarta itu dari Bali, Jogja, ngepang ke Bali, waktu terus pindah ke Bali, terus ke Jakarta itu nggak ada sisi ngeluh takut lapar itu nggak pernah saya itu waktu dulu, beneran itu.
takut lapar. Kan dulu kan Jogja kan Bantul kan gempa tuh itu. Nah, waktu itu aku ngeluh takut lapar tuh nggak pernah saya itu beneran alhamdulillah begitu. Tapi ya Tapi ada aja. Ada aja tapi. Biasanya kalau orang-orang los kayak gitu aman menurutku. Hidupnya biasanya aman malah. Los kok. Iya. Nggak ada beban. Nggak ada beban. Terus Mas. Sholat maghrib. Ya. Apa mendengar azan waktu maghrib. Anda terus apa bahasa umumnya terketuk hatinya gitu. Apa gimana? Iya. Terketuk hati. Rasanya piye kowe? Rasanya sengkring-sengkring atau sengkring-sengkring kok dicudui sondom enggak. Jadi rasanya itu pengen ke masjid Mas itu. Habis ngamen pulang sore jam 4-an itu, habis itu nongkrong di depan sampai menjelang maghrib itu denger maghrib, denger azan, bengong itu pengen ke masjid waktu itu. Bener, tiba-tiba aja. Ya wes saya ngikutin naluri hati saya. Naluri hati terus pengen ke masjid ya ke masjid, berangkat ke masjid dengan rambut yang masih mohakan. Masih mohakan masuk masjid. Ya, masuk masjid. Itu di masjid mana? Waktu di Tangerang Selatan di Pondok Benda. Tahun 2009. Ingat nggak harinya apa? Hari Rabu. Masih ingat saya. Hari Rabu. Berarti pas Rabu gaul wis nanti lagi dukem nanti. Terus ada malaikat masuk itu. Ya, nah itu mungkin masjid mana? Itu di Pamulang Tangerang ya. Tangerang. Nah, itu kalau mungkin ada marbot masjid daerah Pamulang Tangerang atau ada orang Pang masuk ya ini tahun 2009 nih. Iya waktu itu sama orang masjid itu kaget itu, bingung gitu waktu pertama kali masuk masjid. Ya saya pinjam waktu itu satu tempat di saya. Tapi nggak apa-apa itu. Waktu itu masuk masjid nggak apa-apa sama jamaah sana nggak apa-apa. Tapi mereka heran, bingung mungkin atau apa ya? Gimana niatnya itu kayak aneh gitu pertama kali, mungkin wong aneh mlebu apa dia mlebu masjid gitu gitu mungkin. kayak gitu. Ya waktu itu kan waktu ketok hati toh ke masjid itu sekilas sepintas itu ya mau ke masjid pinjam kain sarungnya Pak Di saya dulu di sana, terus sama baju koko. Ya baju koko pinjemin itu. Habis itu belum tahu kalau harus pakai peci loh di sana. Nggak pakai peci masih memakan itu masih. Iya sujud dewe para nyucuk. Ya enggak diberdiriin. Itu rata. Oh, rata. Rata ya. Rata kucir gitu modelnya gitu. Nah di situ terus sholat maghrib akhirnya udah sekedar dulu kayak sekedar ritual kayak gitu. Terus makan selesai sudah ya maghrib gitu. Terus tapi waktu itu udah tahu doa sholat ya sedikit masih ingat. Apa maksudnya masih ingat gitu, cuma ingat karena di luar kepala lupa semua. Iya. Ada di luar kepala itu kan lupa semua 14. Saking nggak ingetnya tuh di luar kepala. Apa cuman ngikut imam, sementing amin. Sementing amin sebenarnya waktu dulu ngikut imam, billahi nawa itu ngikut imam, sholat maghrib jebret Allahu Akbar gitu, ngikut imam amin, rukuk sujud, salam gitu sudah. Sekitar kayak gitu dulu pertama kali. Ya, terus nah habis itu isya nggak sholat, cuma satu waktu itu. Ya, terus tapi apakah itu continue tiap hari apa pada saat itu aja apa udah mulai kadang-kadang? Tuh. Itu alhamdulillahnya itu continue. Habis maghrib toh, habis setiap habis ngamen waktu itu, habis ngamen di Jakarta itu terus habis setiap maghrib itu saya ke masjid. Ke masjid. Nah, masjid yang sama. Hari kedua itu sholat maghrib itu baru ngerasain tenang gitu. Hari pertama itu cuma sekedar ritual, gerakan amin, sujud, rukuk gitu. salam gitu. Ikut doa, amin, cuma ada amin gitu. Itu dulu. Nah, terus yang hari kedua itu habis aktivitas terus menjelang maghrib itu udah persiapan mau ke masjid. Nah
Nah itu ke masjid terus tenang. Terus besoknya lagi diulang lagi ke masjid lagi maghrib lagi, terus habis tambah isya. Nah di situ hari ketiganya itu sholat isya itu kan baru sholat isya pertama kali itu, maghribnya ada 3 kali, gitu. Terus tambah sholat isya itu hari yang ketiga itu. Nah di situ saya ketemu sama orang yang saya kira waktu itu tahu sama agama waktu itu, sama aturan agama. Saya tanya sama dia, habis sholat isya itu saya ke belakang di serambi masjid itu. Saya kenalan sama beliau, saya tanya tentang masalah bab Islam waktu itu. Beliau di situ juga duduk, terus habis kenalan saya tanya, Pak, Islam itu sebenarnya agamanya kayak apa gitu, seperti apa? Dia cerita agama Islam itu seperti ini, rahmatan lil alamin mas, gitu kata dia. Rahmat bagi seluruh alam. Kok ini ya, saya dari dulu itu sering lihat di media sosial tentang agama kita ini, yang Islam ini kok rumornya itu ya teroris, terus ngebom, terus bom Bali, terus yang lain, terus sampai sekarang pun ada isu-isu teroris itu yang seperti apa itu? Gitu. Oh itu kalau seperti itu oknum mas, gitu kata dia. Itu cuma oknum itu. Ada yang nggak suka sama Islam gitu, tapi ngancurin Islam dari dalam gitu kata dia. Nah sampai situ terus yang Islam yang sebenarnya kayak apa Pak gitu. Saya juga baru belajar mas gitu kata dia. Loh, belajarnya gimana? Islam yang sebenarnya itu kita ikut cara Nabi gitu. Ya adab cara Nabi. Kita belajar dengan yang sisi kecilnya dulu. Dan kecil nanti habis itu nanti belajar yang baru belajar yang besar gitu. Yang kecilnya seperti apa? Kita istiqomahkan dulu mas sholatnya gitu. Sholat 5 waktu di masjid gitu waktu dulu. Terus tata cara makannya, ke kamar mandinya gitu, terus doanya gitu, doa masuk ke rumah, doa tidur, itu ada doanya kalau orang Islam, itu namanya amal soleh katanya dia gitu. Beda amal soleh sama amal baik gitu. Kalau amal baik mungkin amal kebaikan itu nanti gak diiring dengan doa itu udah baik gitu. Tapi kalau amal soleh itu yang diiring dengan asma Allah gitu, izin sama Allah gitu, itu adalah amal soleh gitu. Makanya itu saya pertama kali di situ belajar sama beliau tentang masalah amalia, tentang masalah sholat, tentang masalah adab yang dia sampaikan tadi kayak gitu. Ya, dia bilang saya juga belajar mas, kalau tiap bulan itu saya ngeluangin waktu buat di masjid katanya, setiap bulan sekali gitu. Loh itu gimana Pak? Saya tanya itu pertama kali gimana itu? Nah, ya di masjid mas, di masjid saya itikaf di masjid. Habis itu saya belajar jaga sholat 5 waktu di masjid. Ibarat kalau ayam itu habis dari beli, kalau belum nggak dikurung itu, kalau dilepas nggak dikurung tapi langsung dilepas itu nggak tahu rumahnya gitu. Nah kita seperti itu juga mas. Saya itikaf di masjid itu selama di masjid selama 3 hari itu saya jaga sholat 5 waktu di masjid. Nanti kalau semisal nanti pulang ke rumah, nanti rumahnya sudah tahu kalau waktu azan nanti saya langsung ke masjid kayak gitu buat jaga seperti itu. Oh iya. Terus kapan saya bisa ikut Pak? Saya seketika langsung kayak gitu. Iya, saya bisa ikut kapan Pak itu Pak? Bulan depan mas gitu. Ya saya ikut saya. Di Jakarta? Di Jakarta. Ya. Di Tangerang? Ya di Tangerang Selatan Pak. Nah itu ternyata ada salah satu perusahaan Indonesia yang Batam itu, dia dirut di sana waktu itu. Ya. Beliaunya itu dirut di sana ya. Nah saya belajar sama beliau, dikasih tahu ini, diajar tentang masalah ini, apa amalan ini, nah, seperti itu terus dijaga sholat 5 waktunya ya mas. Ya habis itu saya diajarin lagi yang namanya tata cara makan. Waktu selama itikaf itu diajari tata cara makan, diajari caranya zikir habis asar, zikir habis subuh diajarin, istiqomahkan gitu. Nah diajarin cara makan, cara wudhu, terus cara masuk masjid, terus cara
masuk kamar mandi, diajarin semua sama beliau. Nah beliau bilang, nah seperti ini mas, ini namanya doa-doa mas sunnah buat keseharian yang dicontohkan sama Nabi. Nah seperti ini. Nah jadi agama kita itu sebenarnya itu kaya dengan amal ya, kaya dengan kebaikan itu. Kalau diamalkan seperti ini menjadi ridhonya Allah katanya. Nah saya belajarlah di situ mas. Awal mulanya di situ saya ya. Dengan gambar yang tato, badan bergambar, pakai badan sablonan ya. Badan kesutan, sablonan, di sini salib. Ya itu, ya itu. Tapi asik ya. Asik gitu. Saya seperti itu mas. Terus istiqomah sama beliau, dibimbing terus saya. Saya dibimbing terus. Berapa lama itu sama siapa namanya beliau? Itu namanya, kalau sebut merek namanya Pak Haji Baskan. Pak Haji? Haji Baskan. Baskan. Iya, itu orang Garut sebenarnya. Orang Garut. Iya, orang Garut. Itu masih hubungan baik. Masih hubungan baik sampai sekarang, masih kabar-kabar. Sampai sekarang. Udah berapa tahun? Udah 12 tahun. Masih kabar-kabar. Beliau Allah. Oke, terus. Nah, habis itu saya di sana belajar ke pondok. Berapa lama tadi? Sama beliaunya? Sama beliau itu di sana kan tiap 3 hari, setiap bulan tuh dijaga sama 3 kali tuh di situ. Setiap 1 bulan? 1 bulan 3 hari. 3 hari. 3 hari. Nah itu yang ketiga itu di situ saya diajak ke pondok. Pondoknya dia? Pondoknya ustadznya gua, dia ada kiai tempat pondoknya. Nah terus diajak ke sana buat belajar itu. Nah akhirnya waktu itu ada pesantren kilat waktu itu. Atau ikut pesantren kilat selama waktu itu 40 hari. 40 hari masjid, pindah masjid kayak gitu, sama kiainya disuruh seperti itu dulu. Saya belum tahu kayak gitu dulu, cuma yang penting baik gitu. Selama itu masih baik, masih dalam, gak keluar dari koridor Islam, mungkin gak keluar dari hal-hal yang negatif, itu saya ikutin terus. Saya belajar terus di situ. Sampai waktu itu saya belajar selama 40 hari itu di masjid di sana itu, di Lampung pertama kali. Di sana pertama kali ngerasain enaknya sholat mas. Di Lampung? Di Lampung itu, dari masjid ke masjid itu bisa silaturahim, jaga amaliyah di masjid, silaturahim sama orang-orang kampung, orang-orang warga di situ, kenal-kenal sama mereka juga welcome. Di sana ternyata waktu itu saya belum pernah yang namanya Lampung itu, belum tahu. Itu saya ke sana itu ternyata di sana banyak orang Jawa. Orang Klaten banyak sana. Di sana itu saya belum tahu waktu itu. Saya kira itu waktu Pulau Sumatera itu di sana dihuni sama orang-orang Sumatera asli di sana. Ternyata di sana ada orang trans, banyak orang trans di sana. Nah di sana yang ngobrol sama orang-orang tempatan sana, ngobrol enak, asik, kenal-kenalan. Wah di situ saya merasakan yang namanya keindahan. Ya Islam itu indah seperti itu, saling silaturahim di situ, saling sapa menyapa. Jadi ada ininya, apa namanya, masih ada tata keramanya secara Islam itu, adat istiadat sama adabnya itu masih kejaga gitu, masih kejaga kalau hal seperti itu. Sampai sekarang pun masih, sampai sekarang kalau ketika waktu itikaf 3 hari di masjid itu sampai sekarang sama orang-orang kampung itu masih seperti itu juga. Jadi biar orang-orang kampung sama orang-orang masjid itu ketoknya adem, ketoknya ramah gitu kan. Ada juga ya kadang kala itu orang yang mau ke masjid itu agak sungkan gitu. Kalau nggak didolani silaturahim ke tempat mereka, nggak akrabi mereka kadang nggak, kurang sungkan kalau mau ke masjid. Mungkin ada yang udah terlanjur seperti itu, orang udah terlanjur mungkin udah nggak baik atau gimana gitu. Saya cerita juga di sana. Waktu saya juga ini Pak gitu, waktu di Lampung dulu. Kami ini di masjid ini, kami kan dari Jakarta, di sini silaturahim. Kami sebenarnya bukan orang baik juga, tapi belajar buat menjadi baik gitu. Jadi di masjid ini ibarat kalau orang Jawa katakan buat tombo hati. Ya, buat tombo hati di masjid gitu. Jadi kami ini silaturahimnya di masjid. Nah di masjid ini program-program baik buat silaturahim sama belajar memakmurkan masjid seperti ini.
itu kata sama mereka. Nggak ada embel-embel lain, lillahi ta'ala. Kami juga nggak nggak minta uang, kami juga nggak ngemis uang, nggak minta makanan, kami udah bawa bekal sendiri gitu. Buat selama perjalanan kami diutus sama ada sama kiainya saat itu dulu bilang kayak gitu. Nah, sama buat saya bawa bekal sendiri, sama teman-teman bawa bekal sendiri. Kami masak sendiri, kami nggak merepotkan orang kampung. Kami juga bersihkan masjid, bersihkan toilet, WC juga kami bersihin juga waktu di mana tempat kami berada. Terus kami juga berbuat sama orang masjid. Nah, seperti itu. Mereka interest di situ. Ada poin interestnya di situ. Jadi ada yang kebuka di situ. Malah waktu itu di sana sama orang-orang kampung itu mah waktu cerita itu disambut gitu loh. Habis di sana terus sama orang kampung, malah banyak orang kampung yang nongkrong di masjid. Karena kedatangan Anda dan kawan-kawan. Ya mungkin ya seperti itu mungkin ya. Kan kami kan ikhlas loh, tulus ya. Silaturahimnya kan nggak ada tendensi, nggak ada embel-embel lain. Jadi kami murni di situ waktu itu kan buat belajar makmurin masjid sama buat silaturahim aja di situ, sama belajar sama orang-orang kampung yang ada di tempatan di situ. Gitu. Jadi ibarat itu implementasinya itu aplikasinya gitu. Itu di situ belajar amaliyah gitu. Kalau belajar sama terapan tulisan terus kan nanti kan mungkin ngerti tapi ke lapangannya kan belum ngerti gitu. Yaitu belajar di lapangan langsung seperti itu. Nah, ya. Berarti Anda menjalani itikaf. Ya, itikaf dari masjid ke masjid, dari kota ke kota, bahkan sampai luar pulau Jawa. Ya. Itu pengalaman apa yang paling berkesan? Di situ saya merasakan hal yang tidak pernah saya rasakan, Mas. Apa gue? Selama ini hati itu merasakan ketenangan, sama kesakinahan, sama deketnya, sama itu merasakan nikmatnya amal, nikmatnya sholat, nikmatnya zikir, baca Quran, silaturahim itu belum pernah senikmat yang dulu saya belum belajar ikut itikaf sama silaturahim seperti ini gitu. Ya, ibarat di situ kita orang Jawa kata nguri-nguri kabudayan Kanjeng Nabi gitu. Nguri-nguri. Okay. Ya, bukan kabudayan, nguri-nguri adab sebenarnya, aturan apa yang dicontohkan sama Nabi itu. Nah, seperti itu. Jadi memang di situ kalau ibarat kan dari dulu saya kan orangnya gini, Mas, kalau belum ngerasain itu yang di depan, kalau cuma baru melihat kayak gini itu baik. Oh teh itu rasanya kayak gitu gitu. Tapi cuma baru dilihat, baru katanya teh itu katanya rasanya seperti itu, sepet lah, agak pahit dikit tapi seger gitu. Tapi baru katanya ya kan, bagi orang yang belum pernah ngerasain yang namanya teh itu kan tabu ya kan, tabu. Ya apa iya ngono kuwi. Nikahe koyo ngene kan tabu kayak gitu. Terus ada juga yang nek durian ki rasane ki koyo ngene jerone ki enak, tapi nek buka ki nek mlekek kayak. Tapi bukanya itu agak susah seperti itu. Tapi dalamnya enak gitu. Nek ditemok kalau kalau dipegang itu ada duri-durinya. Tapi kalau udah dibuka itu rasanya enak, manis itu durian seperti itu. Ya seperti itu, ibarat takut pertama kali melihatnya udah kayaknya mungkin nggak bisa. Tapi ketika udah bisa membuka, mendekati, dilihat, dipahami, dibuka, dirasakan ternyata enak gitu. Nah, teh juga seperti itu, kalau baru katanya ya belum bisa ngerasain. Ya, ibarat kalau setengah-setengah itu ya cuma katanya baru megang tehnya itu seperti ini, belum ngerasain nikmatnya rasanya teh. Kopi juga seperti baru megang, belum diminum seruput gini. Seruput saya. Belum kayak gini, belum ngerasain rasanya kopi, ya kan? Iya, seperti itu. Nah, amalnya juga kayak gitu, Mas, sebenarnya. Kalau kita belum langsung terjun, walaupun kita belum tahu, tapi kita udah merasakan, udah memahami, buka hati buat belajar, pikiran buat belajar, ambil positifnya di situ. Nah, itu baru bisa ngerasain namanya nikmatnya amal. Di situ. Okay. Nikmatnya zikir, bangun sepertiga malam. Itu ajib rasanya. Paling hal terkesan waktu di situ ada itu Allah Ta'ala itu ngasih jadi ngasih hal yang kalau dipikir saya pakai logika itu
ada hal yang nggak bisa dipikir pakai logika. Ya. Apa itu mas? Tato saya mas, Heeh. gambar saya di sini. Tato. Tato saya di sini. Heeh. Di sini kan dulu tebel, betul kayak punya jenengan. Wes tak tutupi di bawah. Ya. Sudah tak tutup. Saya sudah berpakaian seperti ini sebenarnya kamuflase, saya bukan orang alim ya. Ini cuma kostum. Tapi tidak apa-apa mas. Tapi video-video sebelumnya kan saya juga pakai bukaan ya. bukaan saya. Nggak apa-apa. Yang tato itu sebenarnya tanda tobat. Tato tanda tobat, oke. Ya. Kalau orang belum pernah nakal, gitu, belum pernah nakal itu. Kalau orang alim terus, mungkin dia pasti ada satu sisi dia pengen melakukan yang namanya ngerasain nakal. Gitu. Kayak saya ini dulu, waktu kecil lurus gitu. Begitu tahu dunia luar nakal gitu kan. Habis itu udah mentok wis lurus wae lah. Dengan nakal terus gitu ya. Tanda itu tanda tobat. Tanda tobat. Oke. Filosofi anyar ini tak cerna ya besok ya. Terus masalah tato tadi. Masalah tato di sini. Anda tato ada berapa? Di sini satu lengan sini. Satu lengan di sini saja. Oh, satu lengan saja di sini. Yang lain enggak? Nggak ada, yang lain nggak ada. Saya sini ada semua. Nggak apa-apa, ya toh. Itu kan kalau kita kan wajar ya cah ben-benan gitu bro. Ben-benan kita mau main sebelahku bro kali dulu. Wah, guys, rusak ya. Wes enak-enak ngobrol iman. Terus apa terus habis itu kan waktu itu kejadiannya waktu di pertengah perjalanan waktu saya silaturahim itikaf selama 40 hari di Lampung. Di Lampung. Setengah perjalanan dapat 20 harian. Itu saya nangis sholat tahajud itu saya nangis doa sama Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Terus aku banyak ya Allah. Gitu. Ini tatoku gimana ya Allah, ya Rabbi. Gitu. Berilah keputusan gitu. Nah, habis saya nangis, saya doa itu teman saya itu kebangun, mimpi kalau tato saya itu hilang, dia itu mimpinya itu, terus dia itu langsung gini, saya bro, apa? Kebetulan dia orang Jawa juga, orang Purworejo gitu, tapi dia tinggalnya di Jakarta. Dia dulu ada teman saya waktu sekumpulan itu, sekelompok itu dulu ada 6 orang. Nah, salah satunya beliau ini orang Purworejo yang di Jakarta, dia sopir taksi dulu. Ya, bro. Ya Pak Bro, aku mengingatkan Pak Bro. Kan ya udah umur tapi dia orangnya asik gitu loh, buat ngobrol anak muda itu enak gitu loh. Ya Pak Bro, aku ngimpi, kok nangis ngopo gitu. kan kok nangis ngopo. Lah ditanya kayak gitu kan terus ketawa aku ya. Nangis ngeluh gitu kan dia bangun, bro ngopo. Kok nangis ngopo gitu. Kan langsung ambiar bubar gitu filmnya terus nggak ada gitu. Apa aku ngimpi tatomu hilang gitu. Iya aku ngimpi tatomu hilang gitu. Ya wis doana aku biar ben Gusti Allah ben ngene keputusan kepiye aku. Kan dhewe lagi perjalanan iki. Nek muni ulama, nek muni ustaz kae lagi perjalanan iki. Orang yang berperjalanan dalam perjalanan doanya itu makbul gitu. Selama itu membawa kebaikan gitu. Wis doa. Nah itu terus habis sholat tahajud waktu di jamnya itu masih ingat saya jam 2:20 malam, hampir 2:30 lah ya. Hampir 2:30 di sepertiga malam gitu barat tuh. Nah di situ kan doa makbul di situ di sepertiga malam itu. Nah di situ juga habis itu kita tidur sebentar, habis itu sholat subuh tuh. Azan sholat subuh dengerin tausiah itu di situ. Tausiah di situ, habis itu ada musyawarah buat program. Selama 40 hari kita ada program. Ada programnya itu udah dikasih arahan sama ustadznya. Sama ustadznya nanti kamu buat orang awam, nanti porsinya kamu seperti ini, kasih nanti caranya seperti ini. Jadi udah ada notulennya itu. Dan notulennya nanti nggak boleh dicatat, tapi dihafal gitu, biar masuk hati gitu. Kalau dicatat segera tulisan, aku harus dicatatan dulu, rasa dihafal, gitu kan, kayak gitu. Jadi ibarat kayak ngemengke gitu ya, tapi nggak apa-apa gitu. Nah habis itu tidur, buat musyawarah program. Di situ ada pemimpin rombongannya, di situ mutusnya buat program sehari itu buat sampai pagi. Habis subuh sampai subuh itu ada terus, ibarat di situ programnya seperti pesantren, ada ngajinya,
ada baca kitabnya sama ustadznya gitu, yang diajarin yang dibaca di situ tentang hadis-hadis kanjeng Nabi itu, tentang nasihat-nasihat, tentang apa namanya, tentang buat semangat, nasihat buat semangat buat beramal gitu di situ. Jadi kan kalau dengar fadilahnya, keutamaannya, atau di situ dengar ininya apa namanya, hasil mungkin nanti apa namanya ya, fadilahnya ya di situ kan tambah semangat kita gitu. Beramalnya tambah semangat. Seperti contohnya selama 40 hari 40 malam, kalau kata Ustadz tuh 40 hari 40 malam sholat tepat waktu dengan takbiratul ihram bersama imam, tak tertinggal takbiratul ula, di situ maka Allah SWT itu akan menjauhkan dari 2 kebebasan katanya. Diberi ada itu, yang pertama itu dibebaskan dari sifat munafik dan dibebaskan dari azab api neraka. Itu selama 40 hari. Wah itu well di situ. Terus itu buat semangat kita ini. Nah di situ terus kitabnya dibaca terus fadilah sholat, fadilah zikir, baca Quran, baca Quran itu juga zikir juga, terus ada yang fadilah silaturahim juga. Jadi hadis tentang yang namanya nanti buat semangat buat berzikir, buat baca Quran, buat silaturahim di situ, terus buat apa namanya saling mengingatkan juga di situ dibacakan juga. Jadi banyak belajar. Terus masalah tato tadi loh. Terus masalah tato itu sehabis musyawarah tadi, terus kita kan istirahat. Nah, habis istirahat itu di situ paginya saya bangun jam 7:30. Jam 7:30 itu saya bangun habis bangun tidur musyawarah tadi. Habis subuh itu zikir bentar, terus tidur bangun jam 7:30. Terus habis itu orang-orang kampung itu kumpul di depan mau kerja bakti. Nah kita ikut di situ kerja bakti sama orang kampung di situ. Waktu itu buat tandas, katanya buat tandas itu bersihin WC, bersihin tempat buang air kecil buat air besar di situ, sama buat tandasnya saya ikut. Yo macul nyangkul udah di situ sama orang kampung. Itu juga buat apa namanya, buat membantu mereka ya, kita kan tamu ya. Jadi ibarat tuh ada kulonune sama ada lakune itu, sama ada apa namanya, ada ini apa namanya, ada gotong royongnya di situ. Nah saat itu selesai cepet kok, itu nggak sampai setengah hari waktu itu, sekitar jam 10-an itu udah selesai orang kampung pulang. Saya mandi terus habis itu wudu mau sholat duha, itu tangan saya itu ngelungsungi kayak ular ganti kulit. Bahasa Jawanya ngelungsungi. Ngelungsungi kayak ular ganti kulit gitu. Maksudnya ngelotok atau? Ya ngelotok gitu kayak ular ganti kulit. Terus habis kulitnya itu tak sobek kayak gini, tak kelopak ini. Kulitnya kulit luar ya? Kulit luar kayak gini, kulit kayak gini. Nah itu tintanya itu banyakkan di situ. Makanya tato saya seperti ini, banyak yang apa namanya hilang kayak gini. Luntur ya. Dulu tebel kayak gini. Enggak bisa tebel. Namanya saya tebel dulu. Aku saya tahu ini, kayaknya kita hilang ini gitu. Udah hilang tuh. Oh iya. Kayak gini. Titik-titik kayak gini. Dulu ini sini tetap kan. Ya mohon maaf kamera. Ini karena kita syutingnya cuma berdua ya, nggak bisa di zoom. Oh. Itu tadi saya lihat tatonya ada yang sudah luntur. Bukan gradasi kan? Bukan gradasi. Bukan gradasi, tapi tebel. Nah kayak punya jenengan kayak gitu. Loh bro, kayak gitu.